Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang beribadah di GKI Taman Aries. Pada pertengahan abad ke-17, Charles Wesley menuliskan syair lagu Ya Halik Semesta. Beliau dengan tegas dan indah menggambarkan keagungan Allah Tritunggal sebagai Raja alam semesta, di mana semua makhluk wajib untuk menyembahnya. Mari, Bapak Ibu, kita angkat pujian ini untuk menyatakan kesiapan kita beribadah dan menyembah Allah pada Minggu Trinitas ini. Selamat pagi dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, baik yang beribadah bersama kami di gedung gereja ini maupun melalui kanal YouTube GKI Taman Aries. Tema kebaktian di Minggu Trinitas pagi ini adalah Misi Allah Trinitas. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Rinto Tampu Bolon. Sebelum kita memasuki dalam ibadah kita, mari kita simak beberapa warta mengenai kegiatan gereja kita. Mari kita bertumbuh mendalami firman Tuhan dalam Growing in God gabungan bagi semua wilayah pada hari Selasa 6 Juni 2023 pukul 19.30 dalam seri Ziarah Gereja di Segala Abad dengan tema Sebuah Pertumbuhan. Mari growing together, growing in God, growing in community. Mari Bapak Ibu, Oma Opa, kita bersekutu di dalam rindu, riang dalam usia indah pada hari Jumat 9 Juni 2023 pukul 10 pagi dengan tema Mukjizat 5 roti dan 2 ikan
Firman Tuhan akan dilayankan oleh Saudari Yosefa Ardiana Trisna Dewi. Shalom adik-adik sekolah minggu yang terkasih, tidak terasa libur sekolah akan tiba. Jadi nggak sabar nih untuk mengikuti sekolah Injil liburan yang selalu nantikan setiap tahunnya. Tahun ini, SIL akan dilaksanakan secara onsite pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 pukul 9 pagi sampai dengan 2 siang di ruang serbaguna lantai 2 GKI Taman Aries dengan tema Walking with Jesus dengan pembicara Pendeta Yerusa Maria Agustini. SIL ini untuk adik-adik kelas 2 sampai dengan kelas 7. Ngapain aja sih kita di SIL ini? Kita akan memuji Tuhan, belajar firman-Nya, juga ada prakarya atau aktivitas dan games yang seru. Wah, menarik sekali bukan? Karena itu kita mengharapkan keadaan adik semua. Segera daftarkan dirimu pada guru kelas masing-masing ya. Sampai jumpa di SIL 2023 adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman dewasa muda. Kabar gembira karena Komisi Dewasa Muda akan mengadakan acara kebersamaan berupa trekking di Bogor, Jawa Barat pada tanggal 24 Juni 2023. Acara ini diadakan khusus untuk para jemaat dewasa muda GKI Taman Aries. Trekking ini memiliki total jarak tempuh kurang lebih 4 km dengan estimasi waktu tempuh 2 jam. Biaya pendaftaran trekking ini sebesar Rp100.000 per peserta. Info lebih jelasnya bisa langsung ditanyakan ke booth pendaftaran di depan gereja setelah selesai kebaktian atau hubungi nomor panitia di bawah ini. Yuk segera daftar sekarang, ditunggu ya! Shalom jemaat terkasih. Mau tahu bidang apa saja dan bagaimana proses yang dilakukan oleh tim multimedia dalam rangkaian ibadah? Yuk ikut pertemuannya di hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 jam 12 siang. Dalam pertemuan ini akan membahas lingkup multimedia dan ada pelatihannya juga loh. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftar ke kontak tertera ya. Terima kasih. Demikian warta lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di warta jemaat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Umat terkasih, mari kita datang menghadap Tuhan. Kami datang bersekutu untuk menyembah Allah yang Esa dalam 3 karya yang mulia. Terpujilah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang adalah Allah kita yang Esa. Haleluya, terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kini dan selamanya. langit bumi nyanyilah.
Ibadah Minggu Trinitas ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai dan rahmat Allah Tritunggal yang kudus beserta saudara. Damai dan rahmat Allah Tritunggal yang kudus beserta saudara juga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita merayakan Minggu Trinitas, penghayatan iman terhadap Allah Trinitas, mengajak kita untuk memaknai misi Allah bagi dunia. Allah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang hadir melalui karya penciptaannya, karya penyelamatannya, dan yang selalu menyertai kehidupan umatnya, telah memanggil kita ke dalam misinya. Bersediakah kita ikut serta dalam misi Allah Trinitas? Marilah kita berdoa, memohon pengampunan dan pembaruan dari Tuhan. Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah pencipta, yang setia memelihara kehidupan dunia ini. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah penebus, yang menyelamatkan kami umat yang berdosa. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah penolong, yang senantiasa menuntun perjalanan hidup kami umat-Mu. Siapakah kami ya Allah, umat-Mu yang cemar dan berdosa, sehingga Engkau mau memanggil kami untuk ikut dalam karya misi-Mu. Ampunilah kami ya Allah, jika terkadang kami tidak mengamalkan tugas panggilan-Mu. Kami abai mendengar perintah-Mu, kami sibuk dengan dunia kami sendiri. Kami tidak peduli dengan sesama dan dunia ini. Kadang kami goyah ketika cobaan datang. Kuatkan kami ya Allah, agar kami mampu menjalankan misi-Mu bagi dunia. Tuntunlah kami ya Allah, agar kami mampu menjadi terang dan saksi-Mu bagi dunia. Dengarlah seruan doa kami ya Allah. Kiranya kebesaran kasih-Mu mengampuni dan membarui kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ku
Saudara-saudara, dengarkanlah berita pendamaian dari Allah bagi setiap orang yang bersandar pada anugerahnya. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 sampai 19a mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Silakan duduk saudara-saudara. Mari kita siapkan diri kita untuk firman Tuhan, kita berdoa. Roh Kudus, pimpinlah kami, terangilah kami, tuntunlah kami di dalam pembacaan firman, sehingga kami memahami apa yang Allah ingin sampaikan, apa yang Allah ingin ajarkan, apa yang Allah ingin kami miliki imani dalam hidup kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama menurut Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 4 dan ayat 26 sampai 31. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 4 dan ayat 26 sampai 31. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong.
gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Ayat 26 sampai 31. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikianlah sabda Tuhan. Keagunganmu mengatasi langit.
Bacaan kedua menurut 2 Korintus 13 ayat 11-13. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ayat 13 ya. Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Silakan duduk saudara-saudara. Saudara, minggu ini kita kenal sebagai Minggu Trinitas, yaitu minggu setelah Pentakosta. Nah, biasanya Minggu Trinitas ini minggu yang tidak mudah untuk khotbahnya. Biasanya begitu, ya, karena ada hal-hal yang melatar belakangi untuk semua bahan daripada Alkitab itu sendiri. Nah, untuk itu hari ini ada 3 hal yang saya mau kita sama-sama renungkan dan pelajari. Yang pertama yaitu terkait dengan apa Allah Trinitas itu sendiri. Yang kedua, apa misi Allah Trinitas? Dan yang ketiga, bagaimana kita menjadi bagian dalam menjalankan misi Allah Trinitas tersebut. Nah, ini yang 3 hal yang kita akan sama-sama untuk belajar dan dengarkan. Allah Tritunggal itu dogma gereja. Orang Kristen itu dasarnya itu. Allah Tritunggal. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Pokoknya kalau udah mengimani Allah Tritunggal, Kristen dia. Pasti itu. Ya. Nah, sekarang kita mau memahami dengan sederhana. Tentu saya tidak menjelaskan banyak, tetapi saya coba untuk menjelaskan dasarnya, supaya kita bisa untuk diingatkan kembali, di-refresh kembali. Karena untuk menjelaskan
secara lebih utuh, lebih banyak, ada 4 tahap yang kita harus sama-sama belajar. Yang pertama, apa kata Alkitab itu sendiri. Yang kedua, bagaimana umat Kristen perdana memiliki iman seperti itu dalam liturgi dan doanya. Lalu yang ketiga, bagaimana para bapak-bapak gerejawi merefleksikan apa yang mereka temukan di dalam Alkitab dan kehidupan umat dalam diskusi-diskusi teologisnya. Lalu yang keempat, bagaimana itu kemudian dirumuskan, ditetapkan di dalam pertemuan konsili-konsili yang ada. Nah, kalau saya jelasin 1 sampai 4, itu berapa pertemuan katekisasi, ya. Jadi saya hanya akan masuk dalam poin 1 dan 2, ya, dari Alkitab dan dari umat jemaat perdana itu. Nah, ini yang saya akan jelaskan di sana. Untuk memasuki pemaknaan tentang Allah Trinitas itu, maka kita harus kenali dulu apa yang bukan pemahaman kita tentang Allah Tritunggal itu, atau Trinitas itu. Nah, kita harus kenali dulu. Karena kita harus hati-hati dengan mengenali apa yang bukan pemahaman itu, maka minimal kita sudah punya sedikit koridor, ya, untuk memahami iman kita. Ada 3 atau 4 hal yang kita harus kenali dalam kehidupan dunia ini. Sama-sama mungkin berbicara tentang Allah, ya, sama-sama mungkin berbicara tentang Kristus, tetapi ternyata itu bukan dogma gereja, bukan sesuatu yang kita imani, kita pegang, ya, secara universal, gereja universal itu. Nah, yang pertama begini, Allah Tritunggal itu, Allah Trinitas itu, kita bukan menyembah Allah dalam pengertian politeisme atau triteisme. Ya, itu pertama tuh kita harus sadar. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu bukan bicara tentang 3 Allah. Ya, politeisme itu menyembah banyak Allah. Dan kita bukan di situ. Jadi ketika cara Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kita tidak sedang menyembah 3 Allah. Nah, ini seringkali dikatakan, ya, disampaikan orang Kristen itu Allahnya 3. Tidak, karena Kristenan itu dia memegang iman Allah yang esa. Jadi dia tidak 3. Lalu itu yang politeisme. Yang kedua, ada yang disebut singkatnya, ya, yang disebut dengan modalisme. Apa itu modalisme? Memahami Allah, ya, tapi di situ ada pembedaannya. Misalnya begini biasanya, kalimat yang sering diungkap, ya, gambaran yang sering tanpa sadar itu lebih banyak, modalisme ini lebih banyak mempengaruhi. Caranya gimana? Membedakannya. Sederhananya begini. Saya sering mendengar ungkapan yang mengatakan demikian. Ya. Allah mencipta. Yesus menebus. Roh Kudus memelihara. Nah, itu kelihatannya ada rumusan Tritunggal. Tetapi sebetulnya itu modalisme. Ya. Jadi kesatuannya itu tidak ada di sana. Keesaannya. Jadi seringkali kita memiliki gambaran di pikiran kita, kalau bicara Allah Tritunggal, Allah itu yang mencipta, Bapa itu yang mencipta. Lalu yang menebus siapa? Yang menebus Yesus. Lalu yang memelihara siapa? Yang memelihara Roh Kudus. Nah, ini modalisme, yaitu keberadaan. Jadi ada pembedaan di sana. Padahal di dalam kekristenan, dalam iman kita, ketiganya adalah esa, satu. Allah tidak mencipta sendirian. Kristus tidak menebus sendirian. Roh Kudus tidak memelihara, merawat umat, memberi kehidupan sendirian. Tetapi Allah Trinitas, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu mencipta bersama.
dalam kesatuan, menebus bersama dalam kesatuan, memelihara kehidupan umat, dan memberi kehidupan bersama. Nah itu perbedaan, hati-hati itu di situ. Atau ada seringkali yang tanpa sadar kita melihat, entah di YouTube, entah di mana, mengungkapkan Allah Trinitas itu seperti bahasa ini. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kalau begitu Allahnya ada berapa? Allahnya satu atau berapa? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Berarti ada berapa? Ada 3. Nah, ini hati-hati. Jadi kita tidak bicara tentang Allah, menyebut Allah Tritunggal itu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kita mengatakan Allah Bapa, terus Anak dan Roh Kudus. Dapat ya? Saya harus pelan-pelan nih. Ya, lama dikit nggak apa-apa ya. Nah, ini penting. Jadi Allah Bapa, Roh Kudus. Kita tidak nyebut sekali lagi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Karena itu mau mengatakan ada 3 yang berbeda. Itu modalisme. Mirip yang tadi itu ya. Jadi seperti politeisme atau triteisme jadinya seperti itu. Lalu yang ketiga, ya, yang disebut dengan Arianisme. Arianisme itu memahami, ya, Allah itu Bapa, Yesus Kristus, ya, Roh Kudus, dia mengimani. Sederhananya begitu. Tetapi ada perbedaan. Yang paling tinggi, dia membuat kategori paling tinggi. Yang paling tinggi di antara 3 ini yaitu Bapa. Itu Bapa yang paling tinggi. Yang Yesus, Roh Kudus itu makin turun makin rendah. Seperti itu. Ya. Jadi ketika orang Arianisme dia mengenal Bapa, Anak dan Roh Kudus, Yesus, Firman. Tapi pemahamannya, ya, yang Allah sejati itu ya Bapa. Yesus itu bukan. Seperti itu. Nah, ini ada pengembangannya lagi. Hanya kalau kita memahami itu, si Jehovah dan lain sebagainya, terus mengikuti ke sana. Bahkan dalam pemahaman yang berikut yang kembang, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, maka Yesus itu dipandang sebagai ciptaan. Bukan pencipta. Tapi memang diimani Yesus itu suatu yang luar biasa, punya kuasa. Tapi kuasa itu adalah kuasa yang berikan, dia adalah ciptaan. Nah itu beredar nih dalam pemahaman kita. Beredar di YouTube, hati-hati. Kelihatannya itu luar biasa dan kita bisa terperangah. Atau kita membaca, hati-hati. Kita harus bisa bedakan. Jadi kita orang Kristen harus bisa membedakan. Ini bukan atau tidak. Seperti itu. Ya. Nah, itu pertama bagian awalnya. Ya. Jadi kita harus juga membenarkan pikiran kita kalau kita ada di dalam kategori yang tadi itu, yang bukan itu. Kita harus membenarkan. Sekarang saya harus punya pegangan, tahu membedakannya yang mana yang merupakan dogma gereja. Ya. Nah lalu kemudian kita memahami apa sih sederhananya begitu ya. Sederhananya kalau Allah Tritunggal, nah kita sering mengatakan demikian. Allah Tritunggal itu satu hakikat, 3 pribadi. Hakikat Allah yang kita kenal pribadi Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah bagaimana ini diungkapkan? Apakah mereka itu terpisah betul-betul seperti tadi, ya? Atau ada yang menekan kesatuan, tetapi tidak menguatkan 3 pribadi itu, disebut dengan Unitarianisme. Itu penekanan. Nah, lalu bagaimana kita memahami kesatuan, keesaan dan pribadi itu? Kita akan masuk di dalam Alkitab. Rumus pemaknaan atau iman gereja kan Allah Tritunggal ini itu hakikat ya, 3 pribadi.
itu bukan muncul dari pikiran manusia. Sering orang mengatakan dalam kehidupan sekitar kita untuk melemahkan orang-orang Kristen yang sudah dibaptis, yang sudah belajar, yang sudah dewasa bahkan pun. Dipakai untuk melemahkan. Sehingga orang Kristen itu goyah dan kemudian akhirnya dia tinggalkan iman Kristianinya. Karena sering dikatakan rumusan Tritunggal itu adalah rumusan daripada konsili. Itu manusia yang buat. Iman itu manusia yang buat. Jadi manusia ngumpul-ngumpul lalu sepakat lalu buat keputusan itu. Nah ini yang tidak dipahami dan tidak dikenali karena tidak beriman kepada Allah Tritunggal itu. Orang menunjuk bahwa rumusan Tritunggal itu adalah rumusan dari konsili yang ada. Ada yang disebut dengan konsili Nisea, konsili Konstantinopel, seperti itu. Dan konsili yang lain. Jadi kita goyang. Memang kalau dilihat, kita baca dalam Alkitab, memang tidak ada kata Tritunggal itu. Betul. Kata Tritunggal itu ya, Allah yang Esa, ya, yang satu itu, satu hakikat itu dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu, dia tidak ada. Tetapi bukan berarti dia kosong. Bahwa itu merupakan refleksi iman yang ditangkap oleh para bapak-bapak gereja. Yang didapat dari mana? Dari sumbernya, dari Alkitab dan juga kehidupan iman para rasul dan jemaat mula-mula. Jadi orang-orang setelah itu kemudian memaknai, memahami iman itu. Menangkap kembali, membaca kembali dengan lebih dalam lagi kitab suci. Alkitab kita. Nah karena itulah maka dia bukan merupakan sebuah refleksi hanya sebatas filosofi, pemikiran daripada manusia. Jadi apa sih begitu? Nah rumusan pengenalan Allah Tritunggal itu merupakan penyataan diri Allah sendiri. Jadi kita mendapatkan itu, kita memahami itu karena Alkitab menyaksikannya sendiri. Yaitu Allah yang menyatakan sendiri, menyatakan tentang keberadaannya di dalam pribadi itu. Allah yang Esa itu menyatakan dirinya. Nah karena itulah rumusan ini, ya iman dogma ini merupakan sebuah pembacaan refleksi dari firman Tuhan. Jadi Allah menyatakan dirinya sebagai Allah yang Esa, ya, Allah yang Esa, Shema Israel, Adonai, Elohenu, Adonai Ehad. Dia bilang begitu. Itu rumusan iman yang utama. Dengarlah Israel, Tuhan itu Allah, Tuhan itu Esa. Tetapi dalam sejarah keselamatan yang dinyatakan oleh Alkitab kita, Allah menyatakan dirinya sebagai Bapa, Firman itu dan Roh Kudus, ya itu dalam seluruh sejarah keselamatan itu. Di situ Allah menyatakan dirinya. Jadi iman Allah Tritunggal itu merupakan tangkapan kita manusia mengenali Allah yang menyatakan dirinya. Dan itulah yang kemudian kita iman. Nah sekarang kita mau lihat dalam teks kita. Kalau kita membaca, ya tentu ada banyak teks lain. Tapi lectionary hari ini memang khusus untuk mengangkat teks itu. Kita membaca dalam Kejadian, dia merupakan ada rumusan di situ tentang Allah Trinitas. Lalu kita membaca Korintus, ya, yang tadi kita baca, tadi rumusan itu ada di ayat 13. Ya, tadi kalau 13 itu kita baca, nanti saya jelaskan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.
Lalu kemudian dia ada lagi, hari ini dibacakan semua dalam Injil Matius pasal 28 tadi, ya, di situ dikatakan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya. Di situ dinyatakan. Nah, lalu kemudian bagaimana kita memahami keesaan dan kesatuan Allah Tritunggal itu? Dalam kitab Kejadian, ketika kita baca tadi, Bu Engbeng membaca Kejadian pasal 1 tadi, Bu Engbeng itu sedang membaca sebuah catatan yang sudah dinyatakan kurang lebih itu 3.000 tahun yang lalu. Jadi yang kita baca ini sekarang itu sudah dinyatakan, teks yang ditulis, teks yang tua. Jadi kalau ditanya sama orang, apa buku tertua yang kita baca dalam hidup kita? Jawabnya apa? Jawabnya apa? Apa buku tertua yang kita baca dalam hidup kita? Alkitab. Teks yang dibaca tadi, itu usianya itu udah 3.000 tahun lebih. Jadi bayangkan, Bu Engbeng membaca hebat luar biasa ya. Dia bisa membaca teks yang sudah sangat-sangat tua. Nah, orang-orang Yahudi, dia membaca dalam kitab Kejadian itu, mereka tulis dalam Taurat itu. Nah, apa yang terungkap yang tidak disadari oleh orang Yahudi, ya, ketika mereka membaca Taurat itu. Di dalam kitab Kejadian, kita melihat di situ, ya. Pada mulanya, ayat 1 bicara tentang pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita meliputi samudra semesta, dan apa disebut? Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lalu ayat ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang pun jadi. Ada pribadi di situ. Allah yang nyatakan. Nah, kesatuan. Allah, Firman, dan Roh Kudus. Dalam kisah penciptaan, itu sudah diungkapkan. Allah, Firman, dan Roh Kudus. Nah, lalu kita berkata demikian. Kalau bisakah Allah ada tanpa firman-Nya? Bisakah Allah ada tanpa firman-Nya? Maka Alkitab menyaksikan bahwa Allah itu mencipta dengan firman-Nya. Jika Allah ada tanpa firman-Nya, maka bagaimana Allah mencipta? Karena itulah maka firman itu ada bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Lalu siapa yang lebih dulu misalnya orang bilang? Allah atau firman-Nya? Kalau misalnya dibilang firman itu diciptakan. Siapa yang lebih dulu yang ada? Allah-kah atau firman-kah? Kalau misalnya dikatakan Allah itu ada lebih dulu, orang bilang, lalu bagaimana Allah menciptakan firman? Dengan firman apa Allah menciptakan firman? Padahal kita tahu Allah menciptakan dengan firman. Nah, karena itulah maka tidak mungkin firman itu bukan bagian dari Allah itu sendiri. Jadi Allah tidak bisa tidak ada bersama dengan firman. Ini yang ditangkap oleh Injil Yohanes pasal 1. Pada mulanya adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi Allah tidak bisa tidak bersama firman. Dan firman itu adalah Allah. Kalau Allah tidak ada firman, tidak bersama dengan firman itu, maka Allah itu menjadi apa? Bisu. Kapankah Allah itu pernah bisu? Dia tidak bisa berkata. Dia tidak bisa berfirman. Kuasa firman itu ada dalam kisah pencipta. Allah berfirman, maka itu jadi. Allah berfirman, maka ini jadi. Lalu kemudian kita belajar di dalam Alkitab itu. Apakah Allah pernah tanpa roh? Ketika orang mengatakan ini Roh Kudus yang berbeda, Roh Allah yang berbeda.
Apakah Allah pernah tanpa roh? Tapi bagaimana kalau Allah tanpa roh? Roh Allah itu adalah roh yang memberi hidup. Roh yang menghidupkan merupakan kuasa kehidupan. Jadi kalau misalnya dikatakan Allah itu tanpa roh, maka pernahkah Allah itu mati? Allah menjadi kayu, menjadi batu yang tidak memiliki roh. Nah, karena itulah dari kisah penciptaan sama-sama sudah diungkapkan. Allah yang kita kenal adalah Allah yang satu, yang Esa. Esa itu artinya apa di dalam iman Kristen? Esa itu artinya Tritunggal. Jadi Esa itu artinya Tritunggal. Jadi keesaan dia memiliki ada pribadi Allah, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya ini, pribadi ini dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan. Ini ada kesatuan. Makanya di dalam ayat 26 sampai 27 di situ dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia. Kita itu apa? Jamak atau tunggal? Kita. Jamak. Tetapi kemudian ayat 27 dikatakan, Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya. Hanya itu jamak apa tunggal? Tunggal. Nah di situ dari sejak penciptaan sudah Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang Esa. Tapi Esa itu adalah Allah yang hadir menyatakan diri dalam 3 pribadi. Ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Kita bisa membedakan. Ya. Membedakan tetapi mengidentifikasinya. Kita bisa mengidentifikasinya. Tetapi dia tidak bisa dipisahkan. Seperti tadi, karena tidak bisa firman tanpa Allah, ada bersama dengan Allah, dan tidak bisa Roh Kudus tidak bersama dengan Allah, dan Allah tidak bersama dengan firman, dan Allah tidak bersama dengan Roh Kudus, dan firman tidak bersama dengan Allah dan Roh Kudus. Tidak bisa. Karena dia menjadi Esa. Itu yang disebut dengan Echad dalam bahasa Ibrani. Esa itu bukan hitung matematika, tapi kesatuan. Dan itulah iman yang ribuan tahun lalu sudah Allah nyatakan. Jadi iman Allah Tritunggal itu sudah sangat-sangat tua. Sangat-sangat tua. Dia bukan dirumuskan baru di abad keempat atau tahun 300-an. Iman itu sudah sangat tua. Dia sudah menyampaikan kepada orang-orang Israel pada waktu itu ketika dunia pada saat itu masih hidup dalam politeisme. Nah, ini yang menjadi salah satu pegangan kita. Ketika bicara Esa itu artinya apa? Esa itu artinya Tritunggal. Itu pemahaman. Tritunggal itu apa? Satu hakikat Allah. Dalam 3 pribadi yang kita kenal sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Firman itu. Apakah ketiganya bisa terpisah? Karyanya terpisah. Seperti tadi yang dikatakan oleh modalisme. Apakah terpisah 3-tiganya? Bapa punya karya sendiri, lalu Kristus punya karya sendiri, Roh Kudus punya karya sendiri. Tidak bisa. Karena kalau kita membaca ayat-ayat Alkitab yang lain, saya nggak sempat untuk ungkapkan itu. 3-tiganya berkarya bersama dalam sebuah kesatuan. Persekutuan. Tidak bisa lepas satu sama lain. Itulah iman. Iman kita. Luar biasa di situ. Ketika orang Yahudi hanya memahami Allah Esa dalam pemahaman penyataan Allah itu sendirian. Dalam kejauhannya. Tetapi ternyata Alkitab katakan bukan itu yang dinyatakan Allah. Jadi kita itu menangkap apa yang Allah nyatakan pada manusia. Dia menyatakan, aku Esa dalam ketritunggalan. Nah, kemudian kita membaca bagian yang berikutnya. Bapak Ibu makin seger atau makin pusing? Tapi dapat nangkep dikit-dikit ya. Nanti
dengerin lagi YouTube-nya. Ya, seperti itu. Kita hari ini belajarnya pakai Alkitabnya. Nah, lalu kemudian ingat yang dikatakan orang-orang itu masih samar. Orang Yahudi dalam perjanjian lama itu masih samar untuk menangkap itu. Nah, lalu itu dipertegas, terbuka dan sangat jelas. Ketika Yesus menyatakan itu, memberitahu kembali apa yang sudah disampaikan, dinyatakan Allah ribuan tahun sebelum dia hadir di situ. Ya, sebelum dia bersama murid-murid, sebetulnya Allah sudah menyatakan itu bolak-balik supaya manusia itu mengenal siapa dirinya. Jadi Allah sendiri yang mengenalkan dirinya kepada manusia. Dan berulang kali itu Allah memberitahu, saya itu ini, saya itu, ini aku. Tetapi rupanya mereka tidak menangkap. Dan Yesus menegaskan itu apa yang mereka tidak tangkap itu. Nah, karena itu Yesus selalu menegaskan kembali tentang Allah Bapa seperti itu ya. Dia selalu ajak kita berdoa Bapa kami. Sebetulnya Bapa itu, Allah yang dalam pribadi Bapa itu bukan sesuatu yang baru. Karena di dalam perjanjian lama itu diungkapkan Allah sebagai Bapa. Tetapi orang-orang Yahudi, orang-orang Ibrani pada waktu lebih senang memakai kata-kata Allah yang luar biasa. Allah yang besar, Allah yang tinggi, Allah yang menguasai segenap alam semesta. Dan padahal Allah menyatakan dia menjadi Bapa bagi mereka. Nah, pribadi Bapa itu yang kemudian diajarkan kembali, diingatkan kembali. Dan pada akhirnya setelah peristiwa Yesus mau naik ke surga, ya, pengutusan murid-murid, Yesus menegaskan Allah itu. Allah yang Esa itu. Apakah Yesus mengajarkan Allah, dia mengajarkan kita menjadi triteisme? Tidak. Ya, itu Yesus selalu bilang, kasihlah Tuhan Allah. Dia pegang itu, dia tidak tidak menggantikan itu, tapi justru dia mau mengenalkan lebih jelas kepada manusia tentang Allah Tritunggal itu, Allah Trinitas itu. Dia katakan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam apa? Tulisnya di situ, coba baca. Dalam apa? Katanya, kata berikutnya apa? Dalam apa? Nama. Bukan nama. Betul ya? Dalam nama. Bukan dalam nama-nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, dia tulis dalam nama. Nama siapa? Nama apa? Nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ada keesaan di situ. Dia tidak menghilangkan itu. Dalam keesaan itu, ya, itu echad itu yang dia dikatakan itu tidak hilang begitu. Itu pemahaman yang dimaknai. Tetapi kemudian dia diberikan penyataan yang lebih jelas ya tentang Allah Tritunggal itu, satu hakikat tiga pribadi itu. Dia mengatakan nama bukan nama-nama, dan di situ ada peneguhan di situ nama Bapa dalam pribadi dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan di situ mereka ya kemudian diutus untuk membaptiskan masuk dalam sebuah sakramen ya. Mereka dihisapkan dalam kesatuan, dalam persekutuan. Jadi yang dibaptiskan itu dia dihisapkan dalam sebuah persekutuan dengan Allah Tritunggal. Jadi Yesus menyampaikan pada murid-murid, pergi dan baptiskan mereka dalam nama Bapa dan Anak Roh Kudus. Artinya apa? Artinya maka setiap orang yang dibaptis itu dia menjadi bagian dalam sebuah persekutuan yang erat, yang kuat di dalam Allah Tritunggal itu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Disitulah terjadi. Begitulah cara kita untuk menjadi bagian dalam kesatuan dengan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, dengan demikian, saudara, ini yang kemudian diimani oleh jemaat mula-mula. Kita tidak masuk dalam percakapan bagaimana cara mereka akhirnya mengimani, itu ada bagiannya. Tapi kalau di dalam Korintus tadi, ya rumusan
Allah Tritunggal itu kemudian menjadi rumusan yang sudah diimani 2000 tahun yang lalu oleh jemaat mula-mula. Di situ dikatakan anugerah Tuhan Yesus Kristus, ya, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ini menarik. Kenapa tidak dibilang anugerah Allah, Yesus Kristus dan Roh Kudus, tetapi ya mulai anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Apa maksudnya? Maksudnya ini untuk mengatakan kepada orang-orang yang memiliki penghayatan ada sebuah tingkatan yang tadi saya katakan bahwa Allah itu lebih tinggi, Yesus itu kedua, Roh Kudus yang ketiga, seperti itu. Jadi rumusan ungkapan iman, ya, pengajaran itu yang di dalam Korintus itu, dia mulai dengan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Baru dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus. Mau mengatakan apa? Bahwa mereka, ya, ini Allah yang kita sembah ini adalah Allah yang esa. Jadi dia tidak pernah ada yang lebih tinggi, lebih ini, karena dia menjadi bagian di dalamnya sebuah persekutuan yang erat, yang penuh kasih dan karya di dalam Allah Tritunggal itu. Jadi dia tidak masalah. Kalau bagi orang yang memiliki pemahaman tingkatan itu nggak boleh. Allah harus selalu di awal. Yesus Kristus kedua, Roh Kudus ketiga. Tapi firman Tuhan bilang keesaan ini bukan merupakan tingkatan. Tapi keesaan ini adalah persekutuan yang erat, yang satu. Yang berkarya bersama. Nah. Wah. Udah 8:30 ya. Kita masuk bagian berikutnya saja ya. Seperti itu. Saya berdoa, berharap Bapak Ibu mungkin memang ini sebuah misteri yang luar biasa. Di dunia ini iman yang seperti ini tuh bisa dikatakan tidak ada yang memahami Allah seperti itu. Dan pemahaman kita tentang Allah Tritunggal itu sekali lagi bukan kita yang sedang berpikir tentang dia. Tetapi dia yang menyatakan dirinya kepada kita dengan seperti itu. Jadi kita menangkap apa yang Allah nyatakan tentang diri. Nah, lalu bagian kedua yang tadi saya sampaikan, apa misinya? Ya, misi Allah Trinitas ini. Kalau kita perhatikan dalam sejarah keselamatan dari kisah penciptaan tadi, Allah Trinitas ini memiliki sebuah dorongan tujuan ya untuk apa? Menyampaikan karyanya kepada dunia ini. Ya, dia hadir ya dalam persekutuan Allah Trinitas ini, dia berpartisipasi untuk apa? Untuk keselamatan dunia ini. Jadi Allah Trinitas itu bersama-sama dalam kesatuannya memiliki partisipasi aktif di dalam keselamatan dunia ini. Itu yang dikerjakan. Dari sejak penciptaan dia berbicara bagaimana Allah Trinitas ini begitu luar biasa untuk memperhatikan, berpartisipasi, berkarya bagi kehidupan dunia ini. Nah, itu misinya, karya keselamatan yang dibawa, dihadirkan di dalam kehidupan dunia. Jadi ketika kita terhisap menjadi bagian dibaptiskan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, maka itu otomatis orang Kristen itu udah gak perlu ditanya lagi apa misimu. Orang Kristen itu tidak perlu lagi mikir-mikir apa misi saya. Karena ketika dia masuk, dibaptiskan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, maka dia dihisapkan dalam sebuah misi yang sama yang Allah kerjakan, Allah Trinitas kerjakan, yaitu mengarah pada karya keselamatan Allah di dalam dunia ini. Itu. Jadi orang Kristen itu nggak perlu diajak-ajak lagi untuk melakukan misi. Kalau masih diajak-ajak, itu artinya dia belum paham tentang imannya. Kalau orang Kristen itu masih didorong-dorong setelah dia dibaptis, lalu didorong-dorong untuk melaksanakan misi Allah Trinitas,
berarti dia belum mengimani, menghayati sungguh-sungguh apa yang dia iman. Kalau kita dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka kita itu otomatis menjadi satu kesatuan dalam partisipasi persekutuan kita bersama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena apa yang dikerjakan Bapa, itu kata Yesus, apa yang Allah kerjakan, itu yang kukerjakan. Dan kita, apa yang Allah Trinitas kerjakan, itu yang kita kerjakan. Nah, lalu terakhir bentuknya. Lalu bagaimana misi itu dilaksanakan? Dia memiliki bentuk yang macam-macam. Tetapi poinnya, di situ kita menghadirkan karya keselamatan Allah Trinitas. Kita melanjutkan kasih-Nya kepada dunia yang kita ada dan layani untuk kemuliaan Tuhan. Apa saja contoh saya ambil. Bagaimana ambil bagian dalam misi Allah Trinitas. GKI Taman Aries, kita bicara misi yang misi dalam pengertian pelayanan yang keluar gereja. GKI Taman Aries itu mengambil 3 bagian misi yang penting. Kalau Bapak Ibu sadari, atau para penatua menyadari juga, para pelayan aktivis sadari, ada 3 bagian penting yang diambil, dilakukan oleh GKI Taman Aries. Yang pertama, GKI Taman Aries mengambil bagian pekerjaan untuk pendidikan. Itu misi untuk pendidikan. Misi pendidikan itu Yesus itu mengajar selalu. Memberikan pengajar. Sekolah minggu itu bisa ada karena sebuah cerita seorang pribadi yang memiliki panggilan misi untuk mendidik anak-anak yang liar pada masa revolusi industri. Pada masa revolusi industri, anak-anak itu kemudian dipekerjakan untuk menjadi buru-buru dan buru-buru kasar di sana dengan upah yang tidak jelas. Kenapa tidak jelas? Mereka harus menyetujui kontrak yang mereka tidak tahu apa itu isinya. Mereka tidak bisa baca. Mereka tidak bisa hitung. Di tengah dunia seperti itu, orang yang sudah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka dia terhisap dari Allah bekerja di situ. Apa yang dia kerjakan? Maka dia kemudian mengumpulkan anak-anak itu. Anak-anaknya nakal-nakal, bandel-bandel. Ya wajarlah mereka hidupnya seperti itu. Dia kumpulkan pelan-pelan. Dia ajarkan mereka membaca dan menghitung dan mengajarkan firman Tuhan di dalam pelayanan itu. Supaya anak-anak ini bukan hanya cerdas, bisa baca, bisa hitung, lalu hitung gajinya berapa. Bukan supaya dia bisa hitung gaji pendapatannya berapa. Dia bisa hitung kontraknya bagaimana. Tapi kemudian dia bisa hidup di dalam Kristus dengan firman Tuhan. Di situ sekolah minggu pertama mulai diadakan. Mengubah banyak orang. Aries mengambil bagian seperti Yesus mengajar. Dia mengajar terus. Maka Aries ambil bagian dalam misi yang disebut dengan misi pendidikan. Kita punya badan pelayanan. Tapi Yesus bukan hanya seperti itu. Allah terus hadir. Allah hadir dalam karya seperti apa? Allah hadir. Yesus berkeliling. Apa yang Yesus lakukan berkeliling. Menyatakan itu. Dia bukannya menyatakan firman. Dia menemui orang-orang sakit. Dia menemui orang-orang lumpuh. Dia menemui orang-orang yang membutuhkan pertolongan itu. Apa yang Yesus kerjakan? Yesus kerjakan hadir untuk memberikan pemulihan. Memberikan kebebasan, kemerdekaan baginya dalam sakit penyakitnya. Yesus melakukan itu. Lalu siapa yang akan melanjutkan itu? Siapa yang melanjutkan karya Allah Trinitas itu yang Yesus telah nyatakan? Dan Yesus nyatakan untuk terus berkarya menghadirkan damai sejahtera dalam hidup banyak orang. Maka gereja menangkap. Gereja memahami bahwa misi untuk kesehatan itu merupakan bagian dari misi Trinitas. Karena itu Aries kemudian terus berupaya, kita berjuang bersama. Membangun sebuah pelayanan misi. Misi melalui klinik Karya Pratama Karya Kasih. Klinik ini bukan tentang gagah-gagahan. Klinik ini bukan tentang kemampuan manusiawi kita. Klinik ini ada tentang panggilan iman kita yang sudah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena itu siapapun
Pintu klinik Tuhan yang buka. Kalau Bapak Ibu bisa menyadari, mengikuti perjalanannya, ada banyak kisah-kisah pertolongan Tuhan itu luar biasa. Tidak cukup untuk diceritakan sejenak. Tapi yang pasti, kalau pintu klinik itu sudah dibuka, bukan majelis yang buka, bukan pengurus yang buka. Bapak Ibu kalau mau menyadari, tapi Tuhan yang membukanya. Karena sangat rumit dan kompleks. Tuhan yang buka. Tuhan yang buka untuk apa? Supaya orang-orang yang membutuhkan karya keselamatan Allah dalam Trinitas itu merasakan cinta dari Tuhan, dari Allah. Tetapi dia bukan hanya membuka, Tuhan bukan hanya buka pintu itu untuk orang-orang merasakan misi Allah Trinitas, tapi juga membuka pintu itu untuk siapapun masuk ke dalamnya menjadi pelaku misi Allah Trinitas. Siapapun yang dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dia diberikan talenta untuk itu. Masuklah dan nyatakan imanmu di sana juga. Ada sebuah panggilan. Lalu yang ketiga, apa yang harus lakukan? Harus melakukan dalam bentuk untuk menolong saudara-saudara yang ada di NTT. Orang mungkin berpikir ini jauh dari kita. Tapi justru yang jauh itu adalah sesuatu yang kita perhatikan. Yang tidak diperhatikan, kita hadir untuk memperhatikan. Begitu cara Yesus. Dia memperhatikan orang yang jauh, yaitu perempuan Samaria. Dia memperhatikan orang-orang yang jauh di Samaria. Dia jauh hadir ke sana. Dia tidak hanya berada di Yerusalem. Dia tidak hanya berada di Galilea. Tetapi dia berjalan berkeliling mencari di mana karya keselamatan Allah dinyatakan. Aries ambil bagian partisipasi dalam karya Allah di sana. Membangun kebun gereja. Kebun gereja ini sesuatu yang bukan tentang gagah-gagahan atau kita kelebihan dana. Justru kita di dalam panggilan itu menyiapkan semuanya. Bukan karena ada yang siap, maka kita melakukan panggilan. Tapi karena kita punya panggilan, kita siapkan semuanya. Ada misi ke sana. Bangun kebun gereja. Tapi itu keluar Pak, ke dalam bagaimana? Ada sebuah misi yang dilakukan. Bahwa jiwa-jiwa orang yang diselamatkan. Orang yang sudah dibaptis dalam nama Bapa dan Anak Roh Kudus. Yang hidup di dalam persekutuan Allah Trinitas. Ini juga memiliki misi. Kita merangkul semua, gereja merangkul. Supaya saudara-saudara, saya, Bapak, Ibu, dan keluarga kita semua. Itu tetap hidup di dalam baptisan kita. Dalam karya keselamatan Allah Trinitas. Kita ditebus, kita diselamatkan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Aku
works thy hand have made. I see the stars, I hear the rolling thunder. Time to art, the universe display. Dance in my soul, my shiver come to thee. How great thou art, how great thou art. Dance in my soul, my shiver come to thee. How great thou art, how great thou art. Dancing my soul, my shiver come to thee. How great thou art, how great thou art. Dancing my soul, my shiver come to thee. How great thou art, how great thou art. How great thou art, how great thou art. How great thou art. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, dan menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur ya Allah yang selalu mengajar kami di dalam firman-Mu dan meneguhkan kami dalam kehidupan kami hari lepas hari dalam kasih dan kuasa Roh Kudus. Pada saat ini kami mau berdoa untuk beberapa pokok doa kami. Kiranya Engkau boleh mendengar, kiranya Engkau boleh menyendengkan kasih dan kuasa-Mu untuk segala pokok-pokok doa kami ini. Kami memohon pertolongan Tuhan untuk GIG, Growing in God, yang akan dilaksanakan Selasa ini. Biarlah melalui GIG ini yang memasuki session yang baru, di mana kami akan belajar tentang bagaimana cara Allah di dalam perjalanan gereja-gereja dari awal hingga kini. Biarlah Tuhan yang terus menumbuhkan persekutuan wilayah ini. Kami memohon rahmat-Mu untuk kelas katekisasi yang baru yang akan dibuka. Biarlah Tuhan juga menolong para hamba-Mu yang mengajar, mendampingi, dan juga anak-anak yang berusia 15 tahun ke atas, orang-orang tua yang memiliki anak-anak yang berusia 15 tahun ke atas untuk juga memiliki fokus bagi pendidikan iman anaknya, selain pendidikan formal yang lain. Mendorong anaknya untuk boleh ambil bagian dalam pertumbuhan iman mereka di kelas katekisasi. Kami berdoa memohon rahmat-Mu Tuhan untuk
rindu tanggal 9 Juni. Biarlah Tuhan Yesus yang juga boleh berkati semua proses ini. Kami juga memohon rahmat-Mu ya Tuhan Yesus untuk sarasehan tim multimedia 11 Juni yang akan menyiapkan untuk semua pelayanan yang menjangkau banyak orang, banyak jemaat Tuhan, melalui pelayanan multimedia, website, aplikasi, dan lain sebagainya. Tuhan yang memberkati. Kami memohon rahmat-Mu ya Tuhan Yesus untuk tracking yang akan dilaksanakan oleh Dewasa Muda tanggal 24 Juni ke Bogor. Tuhan berkati semua prosesnya. Tuhan berkati juga setiap orang untuk boleh ambil bagian dalam kebersamaan dan persekutuan ini. Kami berdoa Tuhan untuk klinik Karya Kasih yang baru buka dan sedang dalam pemantapan untuk izin dari Sudin Jakarta Barat yang lebih formal. Bapa Surgawi, Tuhan berkati semuanya supaya ini bisa berjalan baik setelah menjalani tinjauan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pelayanan pendidikan yang ada. Tuhan yang memberkati pengurus dan semua jemaat sehingga pelayanan pendidikan ini juga menjadi bagian dalam misi Allah Trinitas yang kami lakukan. Juga untuk pelayanan misi ke NTT, Tuhan yang juga menolong memberkati semua upaya yang dilakukan sehingga kami menjadi bagian yang tetap ada dalam panggilan misi Allah Trinitas. Dan untuk PMK, persidangan majelis klasis yang akan dilaksanakan tanggal 8 sampai 9 Juni, Tuhan yang memberkati. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang saat ini sedang sakit, yang dirawat di rumah sakit, yang juga sedang akan menjalani tindakan-tindakan medis, yang juga dalam rangka pemulihan, yang juga di dalam rangka penguatan-penguatan kembali, baik di rumah, entah dimanapun mereka berada saat ini. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus yang baik, kami juga memohon rahmat-Mu memberkati semua sahabat-sahabat kami ini, supaya mereka boleh diberikan kekuatan dan pemulihan. Untuk setiap anggota jemaat yang saat ini dalam pergumulan-pergumulan akan banyak hal, kuatkan mereka ya Roh Kudus, teguhkan mereka dan berikanlah pertolongan untuk mereka. Kami berdoa untuk negara dan bangsa ini, Tuhan beri kami hikmat, Roh Kudus pimpin bangsa ini agar di dalam proses pemilihan kepemimpinan semua berjalan baik, damai, dan penuh dengan persahabatan. Tuhan yang menyediakan kiranya pemimpin yang melanjutkan bagi bangsa dan negeri ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita muliakan Tuhan melalui persembahan syukur baginya. Seperti yang dikatakan dalam 1 Tawarikh 16 ayat ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita dapat membawa persembahan syukur kita dengan cara mengirimkannya melalui rekening GKI Taman Aries dengan scan QRIS, atau memasukkan amplop persembahan di kotak yang telah disediakan di pintu gereja setelah ibadah selesai. Persembahanmu bawa dengan
sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah, Sang Sumber Rahmat, untuk kasih karunia dan penyertaan-Mu yang nyata di dalam kehidupan kami hari lepas ke hari. Saat ini kami membawa persembahan syukur kami kepadamu ya Bapa. Kiranya persembahan ini dapat dipergunakan untuk menyatakan kasih dan rahmat-Mu bagi dunia ini. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, sumber segala karunia. Amin. Saudara-saudara, marilah kita melangkah dan melaksanakan misi Allah Trinitas. Dengar dan rasakanlah kerinduan Allah untuk membawa keselamatan bagi dunia. Sambut panggilan Tuhan Allah semesta untuk menjadi utusannya membawa terang bagi dunia. Tuhan semesta, cerita-Mu ku dengar, Kau di dunia yang gelap ku selamatkan.
Saudara-saudara, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Kiranya anugerah kehidupan dan cinta kasih dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus memimpin dan memampukanmu dalam menjalani tugas panggilan-Nya. Dan berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai. Mari kita masuki kehidupan kita dengan keyakinan bahwa Allah Trinitas memampukan kita untuk terus menyelesaikan tugas-tugas kita. Terima kasih.